ini saya akan membagikan tutorial yang sangat penting, yaitu cara untuk menginstal ulang laptop ya teman-teman, dengan menggunakan Windows 10. Tutorial ini akan sangat lengkap, mulai dari cara membuat flash disk bootable, yaitu untuk memasukkan master program Windows 10 nya ya teman-teman. Di dalam flash disk kita akan menginstal ulang menggunakan flash disk ini ya teman-teman. Nah, nanti juga akan saya jelaskan cara memilih ini yang partition. Bentar, kelihatan nggak? Yang partition scheme ini ya teman-teman. Ini kan krusial, ini mau dipilih GPT atau MBR nanti, soalnya itu sangat menentukan. Kalau salah pilih nanti tidak bisa menginstal ulang ya teman-teman. Ya, cara ini sangat mudah, langsung saja mulai dari cara menginstal master Windows-nya ya teman-teman di dalam flash disk bootable ini. Ini flash disk biasa, nanti kita buat bootable menggunakan program Rufus ini. Kalau untuk mendownload master Windows 10 nya nanti bisa chat di komen ya teman-teman, akan saya buatkan linknya nanti. Oke, langsung saja. Cara pertama yaitu membuka aplikasi Rufus yang sudah di download. Ini di Google sangat banyak. Lalu ini kan keterangan device ini kan ini nama ini ya, nanti otomatis kalau sudah colok flash disk otomatis muncul 32 GB flash disknya. Terus boot selection ini diklik select, cari yang ini masternya ini. Nah, misalkan ini ya master Windows 10 nih, ini bentuknya ISO kayak gini. Nah, nanti kalau udah select nanti kan muncul tuh. Ini tadi kan nggak ada ya GPT, ini sudah muncul, berarti kan sudah bener masternya. Kalau masternya salah, formatnya salah, misalkan bukan ISO atau apa gitu, itu tidak muncul ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul, ini biarkan standar lah ini nih. Ini pilihnya GPT atau MBR lah. Kalau bedanya itu sebenarnya apa sih teman-teman? Kalau MBR itu buat partisi lama ya, misalkan maksudnya buat OS lama, OS Windows 7, Linux seperti itu. Kalau GPT ini buat OS terbaru. Nah, ini target sistemnya dia langsung otomatis mengikuti ya teman-teman. Nah, ini nanti gimana cara memilih GPT atau MBR. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Nah, misalkan ya sudah tahu nanti disknya laptopnya itu tipe GPT, nanti klik GPT, ini biarkan NTFS, biarkan cluster size, biarkan, nanti klik start. Nah, ini paling 5 menit 10 menit nanti udah selesai, terus close. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang pindah ke laptop yang mau saya install ulang ya teman-teman. Ini saya ambil laptop yang buat tutorial install ulang. Nah, kemarin saya kan habis install ulang laptop ini ya. Ini saya colok dulu. Nah, sekarang tutorial selanjutnya yaitu cara untuk mengetahui Windows-nya dia GPT ataupun MBR. Nah, sebenarnya kalau masih bisa laptopnya masih normal gini, yang mau diinstal ulang masih normal, masih bisa masuk Windows, ini sebenarnya nanti cukup dimasuk command prompt di sini ya teman-teman. Di Windows R, klik Windows R, terus coba run, bukan run, apa namanya, CMD, command prompt ya, CMD. Nah, seperti ini. Jadi saya ulangi ya, itu diklik Windows plus R ini, terus diketik CMD ini ya di sini, CMD, oke. Nah, di sini nih diketik this part ini ya,
enter, ini di oke. Nah ini diketik lagi list spasi disk, enter lagi. Nah jadi cara mengetahuinya kalau masih bisa Windows-nya masih normal, maksudnya masih laptopnya masih normal, itu simple ya, cukup seperti ini. Nanti ini nih di sini ada tulisan GPT nih ya, kalau ada tanda bintang berarti dia disknya tipe GPT, jadi hard disknya ini ataupun SSD-nya di laptop ini tipenya GPT. Nah, maka kita pilih di Rufus yang tadi, itu GPT gitu ya teman-teman. Kalau tidak ada bintang berarti dia MBR gitu. Nah sekarang gini pertanyaannya, bagaimana kalau laptopnya tidak bisa masuk Windows Bang, tidak bisa tampilan seperti ini, tidak bisa hidup? Nah itu ini seperti ini teman-teman. Ini saya matikan dulu. Jadi nanti kita ceknya lewat BIOS, shutdown anyway. Sebenarnya kalau lewat BIOS itu 50-50 ya teman-teman, bisa benar bisa enggak. Nah yang paling fix itu lewat ini, kita buat flash disk tadi lewat Rufus tuh, flash disk installation Windows 10 bootable. Nanti kita masukin, kita run sampai tampilannya itu ada tampilan install ulangnya, itu yang pilih bahasa terus pilih region itu. Nanti di situ kita buka command prompt lewat situ, nanti kita praktekkan. Kita setelah shutdown ini ya, pastikan Windows flash disk disable-nya flash disk bootable-nya sudah tercolok ya teman-teman. Kita pencet power. Nah setelah ini ESC ya teman-teman. ESC ini tiap laptop beda-beda ya teman-teman. Biar bisa ESC bisa ini bentar, ini ada kesalahan. Ini biasanya kalau laptop HP ini harus dipencet FN dulu, FN baru ESC. Soalnya kalau kita ulangi ya, restart. Kita coba, kita demokan, kita praktekkan masuk ke BIOS. Ini FN terus EFC ya teman. Nah bisa kan FN, EFC, F10. Kalau muncul seperti ini kita pilih F10 BIOS setup. Nah kalau F10 ini kadang nggak bisa ya teman-teman, kalau laptop merek HP itu yang lama, versi lama, laptop versi lama F10 biasa dia nggak bisa, maka harus ditekan FN dulu baru F10. Nah, FN itu fungsinya untuk membuka locknya, lock perintahnya. Nah ini kita kalau sudah masuk seperti ini, kita pilih ke boot option terus. Nah ini kalau untuk mengetahui lewat lewat BIOS itu, kalau legacy supportnya disable berarti dia Windowsnya kemungkinan GPT ya teman-teman. Jadi itu ada keterangan ini, when legacy support is enabled. Nah ini support legacy OS such as Windows 7, Windows Vista, Windows XP, and DOS. Ini kan Windows yang lama-lama ya teman-teman. Kalau legasinya disable berarti dia akan boot dalam mode UEFI, yaitu OS yang lebih baru seperti Windows 10, Windows 8, Windows 11 seperti itu teman-teman. Jadi gini, ringkasnya itu, ini kalau legacy supportnya ini disable berarti dia GPT. Jadi maka dipilih di Rufusnya tadi dipilih GPT ya teman-teman. Kalau legacy supportnya ini enable berarti dia MBR tipe yang lama, dipilih di Rufusnya MBR. Cuma ini tidak bisa 100% jadi patokan ya teman-teman. Kenapa tidak bisa jadi patokan? Itu karena ini bisa diubah ini.
Nah ini kalau udah diubah enable gini, diubah manual gini, diubah misalkan habis masuk habis di oprek sama temen gitu, habis diubah manual, nah nanti kan ini jadi enable ya. Nah enable nanti kalau tulisannya disable jadi enable, terus kita pikir itu Windowsnya masuknya ke MBR, nanti kita pilih di Rufusnya itu MBR, terus kita install ulangnya, kita format, kita delete, nanti misalkan disk C-nya di delete untuk dimasukin apa namanya, dimasukin Windows 10-nya, itu tidak bisa teman-teman, tidak bisa install ulang, maka dari BIOS ini tidak akurat. Lalu gimana Bang biar akurat? Jadi seperti ini, biar mengetahui dia tipenya GPT atau MBR akurat, itu pilih di sini nih. Ini harus kita bootnya kita pilih di USB ya teman-teman, USB flash disk ya maksudnya kita. Ini ini harus dinaikkan jadi boot pertama. Jadi cara menaikkan tuh dipencet, tekan F5. Jadi diarahkan ke yang pertama dulu, baru ditekan F5. Nah ini udah di atas, baru di F10. F10 itu simpan ya teman-teman. Jadi F10 exit saving change, klik yes. Ini dia nanti dia otomatis akan restart dan masuk ke mode install ulang ya teman-teman, boot lewat flash disk. Kita tunggu. Nah jadi cara mengetahui GPT MBR yang akurat itu, kalau laptopnya belum bisa masuk Windows, misalkan laptopnya rusak, hanya bisa masuk BIOS ataupun hanya bisa seperti ini. Nah kita pilih cara yang akurat untuk mengetahui itu, kita booting lewat USB flash disk, lalu sampai muncul Windows setup ya teman-teman. Nah ini kan tampilan install ulang ya, Windows 10, Windows 10, Windows 10, ada language to install, time and current format, keyboard. Ini kan nanti kita pilih untuk install ulang ya. Nah caranya gimana teman-teman? Kita pilih di sini nih, kita shift Fn 10 ya, ini kalau di laptop HP ya. Jadi shift Fn F10, ini biarkan dulu. Kalau tidak bisa kita klik kita tekan Fn dulu biar locknya terbuka ya, proteksinya, baru shift Fn F10. Nah kita ulang, biasanya kita ulang 2 kali 3 kali sudah bisa. Ini kan udah muncul nih command prompt-nya nih. Nah command prompt, jadi setelah langkah ini kita ketik seperti tadi nih, this part, klik enter. Nah ini tunggu sebentar, dia nanti akan muncul tulisan tulisan this part. Ini baru kita ketik lagi list this, klik enter. Nah ini kan jelas nih, kalau udah gini ini paling akurat nih, cara paling akurat. Jadi tipe hard disk maupun SSD kita itu adalah GPT, soalnya di GPT ada tanda bintangnya gitu. Kalau tidak ada tanda bintang berarti MBR. Berarti gimana Bang kalau setelah tahu kalau ini tipe hard disknya GPT ataupun MBR? Nah, karena ini GPT, maka kita langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi Rufus yang awal kita buka dalam video ini tadi. Kita buka aplikasi Rufus, lalu kita install Windows 10 di flash disknya tadi itu, memakai aplikasi Rufus ya teman-teman. Lalu kita pilih yang GPT, jangan yang MBR seperti itu. Jadi ke GPT. Oke ya, kita anggap sudah install sudah membuat bootable flash disknya ya. Lalu nanti setelah sudah Rufusnya sudah selesai, setelah selesai menginstal bootable Windows 10 di flash disk, nanti kayak gini ditancapin ke laptop kalian yang mau diinstal ulang, lalu
booting seperti ini sampai muncul Windows setup seperti ini, kayak langkahnya seperti yang tadi ya teman-teman. Nah setelah ini kalian pilih nih time-nya, ini bisa ke Indonesia, terus ininya language-nya Inggris, terus kita pilih next. Nah misal install Windows gitu ya. Sebentar kita tunggu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Satu lagi, nanti jangan lupa jangan salah menginstalnya ya teman-teman. Nah ini klik accept, I accept the license term, lalu klik next. Nah ini kalian pilih yang custom install ini ya teman-teman, kalau laptop kalian sebelumnya sudah rusak. Nah ini nih, sebentar nih biar jelas nih videonya. Nah ini kalian jangan salah pilih ya teman-teman. Kalau salah pilih, misalkan kalian ada penyimpanan di local disk D ataupun local disk E, kalian berisi data terus kalian pilih yang itu, salah pilih dan klik yang itu, maka data kalian akan terhapus ya teman-teman. Jadi pilihnya seperti ini. Biasanya ini karena di sini ini udah saya upgrade ya teman-teman, saya tambah SSD, maka dia seperti ini tampilannya, ada banyak pilihan disknya. Jadi kalau caranya itu yang 100 MB, yang ratusan MB itu bukan disk C. Kita kan mau memilih local disk C ya teman-teman, untuk menginstal Windowsnya di local disk C itu, sehingga nanti yang hilang cuma local disk C, yang local disk D, E, F, G gitu misalkan. Nah itu tidak hilang yang berisi datanya, seperti itu. Nah ini yang ratusan MB ini diabaikan aja, ini bukan target yang kita pilih. Nah ini ada yang besar ini, yang 700 ini juga bukan target lah. Partisi 5 ini sama partisi 3 ini kan besar ya. Nah itu tuh bisa salah satu dari ini nih. Biasanya yang paling atas berarti yang ini ya. Kalau yang ratusan kan yang ratusan MB kita abaikan ya. Jadi yang paling atas ini biasanya yang sistemnya, maka kita pilih yang ini nih, 457 GB ini ya teman-teman, untuk kita install di sini. Nah ini biasanya 458 ini yang data ya, data. Nah, karena saya ada SSD ini, itu sistem saya di sini guys, di 119 GB gitu. Soalnya saya kemarin beli SSD-nya 128 GB ya teman-teman, cuma 128 GB. Nah ini kan yang tadi ya, ini harddisk yang tadi ya, yang 458 ke atas ini. Nah yang bawah ini SSD saya teman-teman. Nah cuma ini yang cuma 10 GB, 20 GB ke bawah itu bukan target kita ya teman-teman. Jadi biasanya local disk C itu ratusan GB. Nah ini nih, di sini nih saya pilihnya. Kalau saya mau install ulang seperti itu ya teman-teman. Jadi yang atas ini harddisk saya, harddisk sampai 458 ini harddisk, dan yang 119 GB ini local disk C yang mau kita format. Nah nanti klik aja nih klik format, terus klik next. Jadi permasalahannya itu, kalau kalian dari awal itu salah menginstal flash disknya ini menggunakan Rufus, itu sekalian salah pilih di MBR ataupun salah pilih di GPT, itu waktu kalian masuk ke tahap install ulang ini, terus kalian klik format, terus kalian next, itu tidak bisa ya teman-teman, tidak mau proses seperti itu. Jadi sangat penting ya pilih flash tipe harddisknya GPT maupun MBR. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti tinggal next seperti itu.
Nah, misalkan gini, ini saya cancel aja ya, karena saya tidak akan install ulang lagi. Nah, jadi jangan lupa setelah install ulang berhasil, nanti masuk BIOS lagi ya teman-teman, kita klik ESC, sebentar, FN kalau tidak bisa ya FN EFC. Nah, udah muncul BIOS ya. BIOS klik F10. 10 nggak bisa, kita kalau di laptop HP kita pencet FN dulu, FN baru F10. Emang gitu, dia ada proteksinya teman-teman di laptop merek HP ini. Nah, setelah seperti ini, setelah berhasil install ulang, kalian jangan lupa masuk ke sistem configuration, boot option, di enter. Nah, ini pilih kembalikan, maksudnya kembalikan OS boot manager ini ke urutan pertama ya teman-teman. Caranya gimana? Caranya arahkan ke yang pertama, terus pencet F5 ya teman-teman. Nah, dia udah naik ya OS boot manajernya. Soalnya kalau tidak diubah seperti ini kan dibalikan ke settingan awal ya. Kalau tidak diubah ke seperti ini lagi, maka nanti laptopnya bootingnya lewat flash disk terus dan tidak bisa masuk ke Windows yang kita install barusan. Jadi setelah sudah kembalikannya ke yang pertama tadi, ke bawaannya OS boot manajernya, bootingnya ke OS boot manager, kita klik F10 ya teman-teman, itu untuk save dan exit ke yes. Ini klik yes. Nah, ini kita tinggal, kalau sudah seperti ini kita tinggal tunggu dia pasti bisa masuk Windows lagi seperti itu. Jadi nanti kalau yang tahapan terakhir tadi itu tidak dikembalikan ke bootingnya ke OS, masih ke booting flash disk, dia akan install ulang terus tuh. Tampilan seperti ini akan masuk ke install ulang yang tadi itu, proses install ulang Windows. Jadi ini enter. Nah, masukkan. Oke, ini sudah masuk ya. Sudah masuk Windows saya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini kan banyak nih. Nah, kalau ini kan ini nih install ulang ya. Ini flash disk ya, kalau flash disk saya copot dia hilang dah. Nah, hilang kan. Nah, jadi ini kan laptop sudah saya upgrade ya teman-teman. Yang local disk-nya ini SSD, terus yang local disk ini hard disk ya teman-teman, hard disk. Jadi kalau sudah upgrade ke SSD ini 119 GB ini, jadi bootingnya cepet ya teman-teman, cuma 10 detik dia langsung booting. Oke, jadi tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman. Nanti tutorial selanjutnya akan saya buatkan video tutorial tentang apakah upgrade kita dengan menambah SSD 128 GB ini sudah optimal ataupun perlu tambah RAM, seperti itu ya teman-teman. Tapi menurut saya sudah optimal ya teman-teman. Nanti bisa saya cek, ada cara mengeceknya. Oke teman-teman, seperti ini tutorial pada hari ini, udah kan? Oke, jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Oke, kita matikan. Oke ya, sampai berjumpa lagi di tutorial yang selanjutnya teman-teman. Bye.